Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Ternyata, transportasi mobil menggunakan kapal sudah ada sejak lama, bahkan ratusan tahun. Kapal roll-on roll-off atau disingkat sebagai RoRo telah menjadi bagian penting dari industri perkapalan sejak pertengahan abad ke-20. Sejarahnya dimulai dengan pengenalan kapal-kapal RoRo pertama yang dirancang khusus untuk mengangkut kendaraan bermotor, terutama mobil. Ini terjadi pada tahun 50 dan 60-an, di mana kapal RoRo mulai muncul di berbagai rute perjalanan laut. Saat ini, operasi besar ini sudah lebih maju secara teknologi. Perkembangan teknologi dan desain kapal terus meningkatkan efisiensi dan keamanan operasi kapal RoRo, menjadikannya sebagai bagian integral dari rantai pasokan global untuk industri otomotif dan logistik. Dalam video kali ini, kita akan melihat secara singkat proses transformasi transporter mobil besar di galangan kapal bernilai miliaran dolar dan melihat bagaimana kapal raksasa ini beroperasi mengangkut jutaan mobil tiap tahunnya. Kapal-kapal ini dibuat dengan teliti untuk menghadapi rute-rute laut yang menantang. Kapal ini merupakan simbol kemajuan baru dalam transportasi, di mana efisiensi dan kehandalan dalam pengangkutan orang dan barang menjadi prioritas utama. United European Car Carriers atau USCC adalah perusahaan pengangkutan kapal yang berfokus pada transportasi kendaraan otomotif di lautan Eropa. Mereka memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak tahun 1990 dan telah menjadi salah satu pemimpin dalam industri ini. Perusahaan ini terkenal dengan kapal-kapal modern yang ramah lingkungan dan efisien. Melalui berbagai inovasi, mereka terus memimpin dalam mengurangi polusi dan menciptakan solusi transportasi yang lebih bersih di lautan Eropa. Perusahaan ini saat ini bahkan tengah menginvestasikan dana yang besar dalam teknologi baru, seperti kapal-kapal bertenaga hybrid LNG atau Liquefied Natural Gas. Untuk menegaskan komitmen mereka pada keberlanjutan. Mari kita mulai dengan melihat proses penuh tantangan dari transformasi kapal Stena RoRo. Di galangan kapal, para insinyur terampil dan pembuat kapal berpengalaman memperluas dan memperpanjang lambung besar kapal ini. Ini melibatkan penggunaan mesin pemotong yang dapat memotong material logam dengan presisi tinggi. Setelah dipotong, ekstensi lambung ditambahkan di antara potongan kapal. Salah satu metode utama dalam menyambungkan bagian-bagian lambung kapal RoRo adalah dengan pengelasan. Setelah penyambungan dianggap berhasil, bagian-bagian lambung kapal RoRo kemudian dilakukan proses finishing. Jenis kapal pengangkut ini mampu membawa ratusan hingga ribuan mobil dalam satu perjalanan. Berikut adalah gambaran singkat tentang proses pemuatan dan pembongkaran di kapal RoRo.
Kapal Ro-Ro dirancang dengan beberapa dek yang digunakan untuk mengangkut semua jenis kendaraan. Tidak seperti kapal kargo konvensional, kapal Ro-Ro memiliki desain yang lebih kompleks untuk menampung berbagai jenis kendaraan. Biaya pembangunan kapal Ro-Ro juga lebih tinggi dibandingkan dengan kapal kargo. Selain itu, perbedaan desain yang paling mencolok adalah pada rampa. Rampa adalah dinding samping kapal, dan pada kapal Ro-Ro, rampa didesain lebih tinggi dibandingkan dengan kapal kargo pada umumnya. Kapal Ro-Ro memiliki rampa yang dapat diangkat dan diturunkan untuk akses kendaraan, mirip dengan jembatan. Fitur ini memungkinkan pemuatan dan pembongkaran kendaraan dengan mudah, menjadikannya pilihan ideal untuk mengangkut mobil dan kendaraan berat dalam jumlah besar. Di dalam kapal Ro-Ro juga terdapat rampa bawaan yang dapat diatur tingginya sesuai kebutuhan. Terdapat beberapa jenis kapal Ro-Ro, termasuk Conro, yang merupakan gabungan kapal kontainer dan kapal Ro-Ro. Kapal-kapal ini biasanya menggunakan dek bawah untuk penyimpanan kendaraan dan dek atas untuk menumpuk kontainer. Jenis lainnya adalah Ro-Pax, yang digunakan untuk mengangkut kargo beroda tetapi juga memiliki akomodasi penumpang di dalamnya. Kapal ini masuk dalam subkategori kapal feri. Salah satu kapal Ro-Ro terbesar diproduksi oleh Hoek Autoliners, yang dapat mengangkut lebih dari 6.900 mobil ukuran standar. Kapal ini memiliki luas dek parkir total sekitar 60.000 meter persegi. Ini setara dengan 10 lapangan sepak bola. Selain mobil, kapal ini juga dapat mengangkut berbagai jenis kendaraan seperti truk, kendaraan berat, peralatan pertanian, peralatan konstruksi, dan mesin pertambangan. Selama proses pemuatan dan pembongkaran, yang melibatkan kargo sangat besar, Hoek Autoliners telah mengembangkan trailer roll khusus yang dapat disesuaikan untuk mengakomodasi kargo. Untuk kargo yang sangat panjang seperti kereta, mereka juga telah menciptakan konsep trailer roll dengan panjang tambahan. Guna memuat dan membongkar kargo dengan dimensi yang sangat besar, Hoek Autoliners juga telah mengembangkan trailer roll dengan tinggi dek yang sangat rendah, hanya sekitar 47 cm. Salah satu pelabuhan pemuatan dan pembongkaran terbesar di Eropa Utara adalah pelabuhan Copenhagen dan Malmö. Pelabuhan ini terletak di dua lokasi, yaitu Pelabuhan Copenhagen di Denmark dan Pelabuhan Malmö di Swedia. Sejak berkolaborasi dengan Toyota pada tahun 2003, pelabuhan ini telah tumbuh dengan cepat, dengan kapasitas penanganan tahunan hingga 400.000 kendaraan dari 15 produsen berbeda. Banyak produsen mobil berkolaborasi dengan pelabuhan Copenhagen dan Malmö karena pusat distribusinya, yang memungkinkan distribusi langsung kendaraan dari pelabuhan ke pengecer atau dealer. Ini membuat proses logistik lebih efisien dan hemat biaya bagi produsen mobil. Perlu dicatat bahwa angka statistik kerusakan kendaraan selama proses pemuatan dan pembongkaran juga sangat minimal. Dari 100.000 kendaraan, hanya 3 kendaraan yang dilaporkan mengalami kerusakan selama proses tersebut. Ini menunjukkan bahwa pelabuhan Copenhagen dan Malmö memiliki catatan yang sangat baik
dalam memastikan penanganan kendaraan yang aman dan terjamin selama proses pemuatan dan pembongkaran. Untuk mengirim mobil atau kendaraan lain dari pabrik ke kapal Ro-Ro, ada beberapa proses yang harus diikuti. Mobil yang baru diproduksi dikirim ke terminal kendaraan di pelabuhan, baik dengan kereta atau kapal pengangkut mobil. Setelah tiba di pelabuhan, mobil-mobil tersebut kemudian diparkir sesuai tujuan mereka dan kunci sudah terpasang di dalam mobil. Selanjutnya, kapal akan menurunkan pintunya, yang merupakan pintu kedap air dan berfungsi sebagai jembatan. Kemudian, pengemudi yang sudah siap akan mengemudikan mobil yang diparkir ke dalam kapal dan menuju ke dek sesuai rencana kargo. Rencana kargo adalah rencana untuk mengatur muatan kendaraan untuk menjaga stabilitas kapal, dan setiap mobil yang dimuat memiliki nomor unik yang ditempatkan di jendela mobil. Selama proses pemuatan, juga ada penunjuk sinyal yang memantau semua lalu lintas mobil untuk memastikan pemuatan dan pembongkaran yang aman dan lancar. Biasanya, jenis kargo berat ditempatkan di dek bagian buritan kapal untuk memudahkan pembongkaran. Setelah kendaraan diparkir di dek kapal, proses pengikatan akan dilakukan untuk mengamankan kargo di dalam. Pengikatan dilakukan untuk mencegah kargo bergerak selama perjalanan. Untuk mengamankan mobil di kapal, dapat digunakan tali dengan ratchet, dan pengikat tersebut dipasang pada lashboard yang terletak di lantai dek. Untuk kendaraan berat, digunakan pengikatan rantai, yaitu pengikat berbahan rantai besi. Semua mobil diikat dengan aman, lalu inspeksi dilakukan oleh petugas dari perusahaan manufaktur mobil. Selain itu, dilakukan inspeksi untuk memastikan bahwa semua mobil diikat dengan benar dan untuk memeriksa kebocoran. Setelah inspeksi selesai, kapal Ro-Ro dapat berangkat ke lokasi tujuannya. Ketika kapal Ro-Ro tiba di pelabuhan tujuan, proses pembongkaran dimulai. Dalam proses ini, petugas pengikatan akan melepaskan pengikatan, dan mobil-mobil akan dibawa ke area inspeksi untuk pemeriksaan lebih lanjut guna memeriksa kerusakan. Setelah inspeksi, mobil-mobil baru akan diberikan sentuhan terakhir sesuai pesanan pelanggan. Kemudian mereka akan dikirim ke showroom yang ditentukan. Selain menggunakan kapal Ro-Ro, kapal kargo biasa juga dapat digunakan dalam proses pemuatan dan pembongkaran mobil. Dalam proses ini, mobil akan ditempatkan dalam kontainer terlebih dahulu, baru kontainer akan diangkut ke kapal kargo. Untuk memuat kendaraan ke dalam kontainer, mereka menggunakan sistem yang disebut air-racks. Ini adalah sistem rak yang dirancang khusus dengan katrol di dalam kontainer. Dengan menggunakan sistem ini, mereka tidak memerlukan forklift untuk memuat mobil ke dalam kontainer. Proses pemuatan kendaraan ke dalam kontainer juga relatif lebih cepat. Langkah awal, mobil pertama akan masuk ke dalam kontainer dan bergerak menuju rak yang terpasang di dalam kontainer. Selanjutnya, mobil akan diangkat menggunakan rantai blok secara manual oleh pekerja. Setelah selesai, mobil kedua akan masuk ke dalam kontainer dan ditempatkan di bawah mobil pertama. Kemudian, proses berlanjut untuk mobil ketiga dan keempat menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya. Penggunaan sistem ini dalam memuat dan membongkar kendaraan telah terbukti lebih efisien daripada metode konvensional.
Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Next On.